of Indonesia. Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Halo, selamat malam Indonesia. Apa kabar Anda smart listeners di seluruh pelosok Nusantara, utamanya di 8 kota yang tergabung di Smart FM Network ya. Jangan lupa Anda perlu bersyukur untuk hari ini karena telah berhasil melewati hiruk pikuk dan kesibukan Anda, utamanya di hari Senin tanggal 29 Juli 2024. Saya Daryl Adam temani Anda, walaupun memang malam itu tidak pernah boleh surut ya dengan semangat. That's why Smart Motivation hadir 1 jam sampai dengan jam 9 malam nanti bersama dengan founder and master teacher of TML atau Theocentric Motivation and Leadership, sales training expert and organizational culture consultant, Pak Eloy Zaluku. Selamat malam Pak Eloy. Yes, selamat malam dan semangat pagi, Pak Daryl. Baik, terima kasih. Ini luar biasa. Yeah. Saya nggak tahu doping beliau tuh apa ya, dari pagi, siang sampai sore malam tuh kayaknya ngisi terus gitu. Pak Eloy, daripada saya yang nanya langsung, mendingan Pak Eloy cerita deh. Story-nya kan lagi lengkap banget nih di WhatsApp, di IG, aktivitasnya. Ya. Minimal apa? Oh, kegiatannya? Ya, betul. Yes, training demi training. Minggu lalu saya training di klien lama namanya Vika. Mungkin juga beberapa direksinya lagi bersama dengan kita mendengarkan ini. Dan kemudian di hari Sabtu, alhamdulillah bisa menginspirasi rekan-rekan di Indosat, khususnya Circle Sumatera, dan seterusnya. Dan alhamdulillah loh Mas Daryl, ini kita udah sampai di minggu terakhir bulan Juli. Itu artinya sebentar lagi kemerdekaan akan kita rayakan. Yes, betul. Agustus sebentar lagi ya, soon. Oke. Tapi Pak Eloy sadar nggak sih melakukan hal itu berdasarkan kecintaan atau memang masuk kategori memaksakan diri nih? Yang mana nih? Yang mana? Aktivitas keseharian Pak Eloy kan kadang di sini, pindah lagi, minggu depannya begitu. Capek kan pasti ada ya, terkesan memaksakan diri kan itu juga pasti kuat alasannya ke sana ya Pak Eloy? Ya, jadi dua-duanya ada. Kalau kita mau jujur, dua-duanya ada. Ya. Ada memaksakan diri karena sudah bagian dari tanggung jawab, dan itu tentu membutuhkan yang namanya pengendalian diri juga. Oke. Tetapi ternyata sampai level tertentu, apa yang awalnya terpaksa, ternyata sudah tidak terpaksa lagi karena sudah biasa, gitu Mas Daryl. Ya, bisa karena biasa ya. Iya dong. Iya, tapi itu bukan sebuah mitos ya, itu fakta. Karena memang banyak orang yang harus terpaksa dalam tanda petik melakukan kegiatan dengan harapan lebih ketika pekerjaan atau aktivitas itu sudah selesai. Oke, hari ini kita akan bahas lebih lanjut tentang beberapa hal yang dianggap sebagai mitos, yaitu mitos tentang self-control. Pak Eloy, ini kalau saya coba relatekan dengan bahasan kita di 2 minggu terakhir ya, spesial di 2 minggu kemarin, itu kan kayaknya tuh berkesinambungan, erat keterkaitannya, saling mengisi satu dengan yang lainnya. Apa sih misi utamanya untuk bahas masalah ini Pak Eloy? Kan kayaknya kalau mungkin smart listeners yang tidak fokus dengan Theocentric Motivation and Leadership nih, kayak nggak relate gitu. Tapi kalau dicermati, didengerin bener-bener, itu relate banget gitu loh Pak Eloy. So, boleh dijabarin nggak kenapa tema-tema yang berseris ini kita bahas sampai dengan saat ini Pak Eloy? Ya, Mas Daryl, kan saya itu sejak tahun 2000 terobsesi untuk bisa melihat diri sendiri dan sebanyak-banyaknya orang di Indonesia, Asia, bahkan dunia, itu bisa mencapai peak performance-nya, yaitu kinerja terbaiknya. Dan kemudian muncullah TML, Theocentric Motivation and Leadership, yang mana saya memperhatikan Mas Daryl, ada orang-orang yang secara spiritual baik sekali, tetapi ternyata dari sisi motivation, dari sisi kerja, motivasi kerja, itu kurang.
Tetapi sebaliknya ada orang-orang yang motivasi kerjanya sangat baik, tetapi spiritualnya ternyata kurang baik. Nah, yang bagus itu kan balance, ya dong. Nah, kemudian muncullah theocentric motivation and leadership. Dan theocentris itu kita sudah banyak membahas sejak tahun 2013. Saya diberikan panggung di Radio Smart FM ini. Dan sekarang saya lebih banyak membaca hasil-hasil penelitian dan mempraktekannya, mengajarkannya di kelas-kelas training. Dan saya semakin memahami bahwa betul yang berhubungan dengan habit, kebiasaan, itu menentukan kinerja siapapun. Tetapi kebiasaan itu, Mas Daryl, ada hubungannya dengan cara kerja otak. Ini yang kita sebut sebagai superpower, mesin superpower. Tetapi siapapun yang pernah kuliah pada umumnya bisa menjawab bahwa tidak ada mata kuliah tentang cara kerja otak, apalagi SMA, SMP, dan SD. Padahal ini adalah, wow, ini bisa dikatakan hadiah yang sangat besar yang diberikan oleh Sang Pencipta kepada setiap orang. Tetapi kalau tidak mempelajari cara kerjanya, no wonder seperti saya dulu, dan kadang-kadang sampai hari ini ketika lupa cara kerjanya, ternyata jatuh di dalam kesalahan dan kesalahan. Nah, malam ini kita akan lanjutkan dengan self-control, karena ternyata ini adalah salah satu mitos. Dan kalau mitos itu penting karena Mark Twain pernah mengatakan kalimat yang menarik. Beliau mengatakan, yang mendorong kita ke dalam kesalahan atau kesulitan bukan apa yang tidak kita ketahui, tetapi apa yang kita pikir kita ketahui, tetapi ternyata yang kita ketahui itu mitos. Ya, betul. Demikian, Mas Daryl. Oke. Walaupun kadang-kadang kita harus bisa berpikir keras juga ya. Banyak orang yang punya kemampuan untuk melakukan satu hal, tapi yang lainnya enggak. Itu juga mitos tuh Pak Elo itu. Ada yang punya waktu banyak, nggak ada outcome-nya. Ada yang waktunya sedikit, outcome-nya luar biasa. Ada pula yang berpendapat sebaliknya. Tapi begini Pak Eloy, honestly, dari referensi dan hasil-hasil studi yang Pak Eloy pelajari, ternyata setuju nggak sih kalau sebetulnya cara berpikir tentang pengendalian diri itu atau self-control itu banyak yang salah atau semacam mitos? Bisa sedikit dijelaskan sebagai pengantar kita masuk ke sesi kedua nanti? Exactly. Persis Mas Daryl, dan kalau minggu lalu saya banyak mengutip dari Wendy Wood, minggu ini pun juga saya akan banyak mengutip dari beliau, karena pemahaman saya tentang cara belajar yang baik itu tidak loncat-loncat dari satu orang kepada orang yang lain. Jadi saya sedang betul-betul memahami hasil-hasil research yang beliau lakukan, dan ya beliau mengatakan bahwa ada banyak orang yang mencampur adukan antara habits dengan self-control, antara kebiasaan dengan self-control. Mayoritas orang dalam survei yang dilakukannya mengatakan bahwa untuk memulai kebiasaan baru, seseorang harus mengerahkan pengendalian diri. Dan saya jujur, saya memang memikirkan itu selama bertahun-tahun, Mas Daryl. Bahkan saya pernah sampai pada satu kesimpulan bahwa motivasi itu kalau disimpulkan, jadi ilmu motivasi itu kalau disimpulkan, kalimatnya menjadi how bad do you want it? Berapa besar keinginan Anda untuk meraihnya? Dan selama bertahun-tahun dulu saya pernah mengajarkan itu loh Mas Daryl. Tetapi kemudian saya semakin belajar bahwa not that simple ternyata, bahwa ada hal-hal yang lain yang tidak hanya tentang pengendalian diri. Bahkan Mas Daryl, kapan-kapan nanti kita akan bahas bahwa sumber motivasi itu bukan hanya dari personal, tetapi ada urusannya dengan sosial dan ada urusannya dengan struktural. Jadi kalau smart listeners bisa membayangkan, itu ada 3 kata. Paling atas personal, di tengahnya sosial, di bawahnya struktural. Lalu di kanan ke kiri ada motivasi dan ada kemampuan. Jadi maksudnya begini smart listeners, ada orang-orang yang secara personal punya motivasinya, punya willpower, punya niat, punya self-controlnya. Tapi belum tentu dia punya kemampuannya. Jadi mau saja tidak cukup, dia harus punya kemampuannya.
tapi kalau secara personal dia punya kemauan, motivasi, dan kemampuan ability, tapi kalau sosialnya ternyata tidak mendukung, dia juga tidak akan bisa seberhasil orang lain yang didukung oleh sosialnya. Demikian juga dengan struktural dan seterusnya dan seterusnya. So, kita akan belajar banyak mengenai hal-hal yang selama ini kita pikir sesuatu, wah inilah jawabannya. Tetapi dengan semakin kita belajar, kita akan tahu bahwa, oh man, ternyata ilmu ternyata luas sekali kalau kita mau mendalaminya. Demikian Mas Daryl. Oke, baik. Quotes hari ini adalah mau dan mampu ya. Nah, itu dia. Oke, kita break sebentar Pak Ellen, nanti ketemu lagi di sesi berikutnya. Dan seperti biasa kami mengajak Anda untuk berinteraksi. Line komunikasi kami buka di WhatsApp di 0812 11 12 959. Jangan lupa kami pun live audiovisual di kanal YouTube Smart FM. Jadi buat Anda yang menyaksikan kami secara audiovisual, berkenan untuk like dan juga subscribe. Yang mau berkomentar juga boleh, kolom chat sudah kami buka selama perbincangan ini berlangsung. Kami kembali setelah komersial berikut ini, tetap bersama kami. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Apakah menjadi trainer, motivator, coach, dan konsultan merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan? Eloy Zaluku, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih menjadi Certified Theocentric Motivator Batch 7 tahun 2024. Jadilah Theocentric Motivator and Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi, neuroscience, dan strategi penjualan yang tepat. Dilaksanakan Jumat dan Sabtu 20 sampai 21 September dan 27 sampai 28 September 2024. Dapatkan potongan hingga 50% dari investasi normal. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 98127. Kesempatan terbatas. Be the next certified Theocentric Motivator. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Baik, terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation, tentunya bersama dengan founder and master teacher of TML atau Theocentric Motivation and Leadership dan sales training expert and organizational culture consultant Pak Eloy Zaluku. Hari ini atau malam ini kita akan bicara lebih jauh masalah mitos tentang self control ya. Tadi menarik statementnya Pak Eloy bahwa beliau tuh belajar dari para ahli termasuk Wendy Wood bahwa ada banyak orang yang mencampur adukan kebiasaan atau habit dan pengendalian diri atau self control. Ternyata yang saya tahu nih tipis-tipis dari bocoran juga ini berbanding terbalik atau kontradiksi ya antara statementnya Wendy Wood tadi dengan Angela Duckworth dan rekan-rekannya. Beliau mengatakan orang-orang yang mendapatkan skor tinggi pada pengendalian diri tidak mencapai keberhasilan dalam hidup dengan mengerahkan kendali. Ini biar nggak salah paham, kita coba luruskan dulu nih Pak Eloy. Dari perspektifnya Pak Eloy, silakan tentang statement ini yang saling kontra di antara keduanya Pak Eloy. Iya. Izin Mas Daryl, jadi saya mau sampaikan dulu, ada penelitian sebelumnya yang jauh lebih lama dan sudah menyebar luas di seluruh dunia. Disebut dengan marshmallow test. Marshmallow test itu dilakukan oleh peneliti bernama Walter Mischel, sangat terkenal, seorang psikolog, seorang peneliti. Dan marshmallow test itu kan tentang anak-anak kecil yang dikumpulkan dalam satu ruangan dan kemudian diberikan marshmallow. Marshmallow kan makanan yang sangat disukai oleh anak-anak. Lalu kemudian peneliti Walter Mischel tadi mengatakan bahwa, anak-anak, kalau kalian mau makan marshmallow ini, silakan, ya, satu marshmallow boleh langsung dimakan. Tapi kalau kalian mau menunda kesenangan, mau menunda sementara, maka nanti setelah 15 menit kamu bisa mendapatkan 2 marshmallow. Nah, ternyata Mas Daryl, itu kan ada semacam CCTV ya, kamera yang merekam bagaimana anak-anak itu berespon terhadap penelitian ini. Ada yang ternyata langsung makan.
Ada yang menunggu 3 menit baru makan marshmallow-nya. Ada yang ternyata 10 menit baru makan marshmallow-nya. Ada yang ternyata berhasil menunggu sampai belasan menit sesuai dengan yang dikatakan oleh si peneliti baru memakan marshmallow-nya. Artinya dia mendapatkan reward, mendapatkan imbalan satu lagi. Nah, lalu kemudian diceritakan bahwa kehidupan anak-anak itu diikutinlah sampai mereka SMP, sampai SMA, kuliah. Dan ditemukan bahwa anak-anak yang menunda kesenangan, berarti ada pengendalian diri. Ternyata Mas Ariel, kuliah mereka berhasil. Jauh lebih baik nilai-nilainya dibandingkan yang anak-anak tidak bisa mengendalikan diri tadi. Yang langsung makan aja tuh marshmallow. Bukan hanya berhasil di kuliah, Mas Ariel. Di dalam pekerjaan, anak-anak yang tadinya mampu mengendalikan diri, karirnya, bisnisnya jauh lebih berhasil. Dan bahkan diteliti dalam urusan keluarga, anak-anak yang bisa mengendalikan diri sejak kecil itu jauh lebih setia dengan keluarganya dan jauh lebih harmonis keluarganya. Nah, itu menyebar luas lah ke seluruh dunia, maka muncullah semacam mitos bahwa kalau kamu bisa mengendalikan diri seperti anak-anak dalam marshmallow test, maka nanti kamu pasti akan berhasil. Namun, justru antara Wendy Wood dan Angela Duckworth itu memiliki pemahaman yang sama. Bahwa yang ditemukan oleh Walter Mischel itu terlalu menyederhanakan. Oleh karena apa? Ada bagian-bagian yang tidak disampaikan di dalam penelitian itu. Apa itu? Yaitu sifat dasar dari anak-anak yang diteliti. Loh, maksudnya apa? Ternyata anak-anak yang berhasil untuk mengendalikan diri dan menunggu sampai 15 menit atau waktu yang sudah ditetapkan oleh peneliti itu dia punya kecenderungan untuk melihat keluar, bukan melihat pada marshmallow-nya. Sementara anak-anak yang senang melihat apa yang ada di atas meja, itu memang sulit sekali untuk apa? Untuk melarikan diri dari godaan marshmallow tadi. Nah, itu salah satu. Terus kemudian, ternyata anak-anak yang berhasil mengendalikan diri dan menunda kesenangan, itu mereka punya kebiasaan misalnya nyanyi. Jadi waktu mereka menunggu, mereka itu sambil nyanyi. Artinya apa? Where focus goes, energy flows. Kemana fokus mengalir, energi mengikuti. Sementara anak-anak yang tadi langsung caplok dan makan, dia tidak punya kecenderungan yang tadi nyanyilah dan melakukan kegiatan-kegiatan lain, melihat keluar, gitu-gitulah. Jadi pengendalian diri itu selama ini dipahami secara sempit lah istilahnya begitu. Nah, malam hari ini kita akan membahas lebih dalam dan izin Mas Daril, sehingga kesimpulannya tadi yang Angela Duckworth sampaikan. Dengan beliau ini kan yang menuliskan buku Grit, lalu melakukan penelitian-penelitian lain tentang willpower, tentang self-control, dan persis seperti yang Mas Daril tadi sampaikan, bahwa dalam penelitiannya dia menemukan bersama dengan teman-temannya bahwa orang-orang yang mendapatkan skor tinggi pada self-control, kan mereka teliti itu, ternyata orang-orang itu tidak mencapai keberhasilan dalam hidup. Tadi kan yang diteliti, kuliah lebih baik, ya kan, pekerjaan lebih baik, keluarga lebih baik. Bukan karena mereka itu berlandaskan mengerahkan self-controlnya, bukan. Mereka tidak mempraktikkan self-denial. Saya mau menunggu, saya mau self-denial itu kan penyangkalan diri. Tetapi sebaliknya mereka tahu cara membentuk kebiasaan untuk memenuhi dan meraih tujuan mereka. Maka nanti di dalam pembicaraan ini kita akan melihat bahwa ternyata pengendalian diri itu bisa dipelajarin, dan kalau kita bisa mempelajarinya artinya kita bisa membangun habit, dan habit itu nanti akan menolong kita untuk mencapai tujuan-tujuan yang kita inginkan. Demikian Mas Daril. Ini saya jadi lebih paham nih, karena selama ini kan seperti yang disampaikan Pak Eloy tadi dari hasil studi ya,
bisa merubah pemahaman saya secara pribadi. Saya nggak tahu sebenarnya saya juga apakah setuju dengan tidak. Karena hal yang berhubungan dengan pengendalian diri atau self control itu kan kalau selama ini banyak yang mikir tuh, wah itu gambaran sebuah keberhasilan. Seorang yang membangun kebiasaan positif tertentu ya akan berhasil. Ya tadi kayak olahraga, makan sehat misalnya, on time, tepat waktu, bekerja, makan, tidur dan segala macamnya. Itu karena orang itu katanya punya kemampuan untuk mengendalikan diri atau self control. Ternyata nggak kayak begitu sepenuhnya ya Pak Elo ya. Ada faktor-faktor Nah, lain ya. nah itu Mas Daryl yang menarik dari hasil-hasil penelitian ini kan. Um, Pengetahuan kita terhadap mitos pengenalan diri ini nantinya itu membuat kita itu jadi lebih sabar terhadap diri sendiri dan lebih sabar terhadap orang lain gitu loh Mas Daryl. Kan Ya. minggu lalu kita juga sudah sampaikan ya toh tentang second self. Kan minggu lalu kita membahas itu kan. Ya. Bahwa dengan kita memahami, hey, bisa jadi pasangan kita atau rekan kita kerja itu yang kadang mengatakan hal-hal yang menyakiti kita. Belum tentu dia melakukannya dengan sadar loh. Ya. Nah sama malam ini kita juga ketika kita gagal membangun kebiasaan makan sehat. Atau bagi teman-teman yang sedang kecanduan apa saja lah. Kemudian udah seminggu 2 minggu berhasil stop, jebol lagi. Lalu biasanya tuh ya, karena pikiran kita tentang willpower, tentang tekad, tentang self-control itu, kita memegang pemahaman yang lama bahwa ya emang guanya aja nih belum punya self-controlnya. Maka kita akan mulai benci pada diri sendiri loh. Kita mulai kecewa pada diri sendiri. Dan bahkan Mas Daryl, saya pernah mendengar ada orang-orang tuh yang tidak mau lagi membuat yang namanya New Year Resolution atau resolusi akhir tahun atau awal tahun karena mereka merasa percuma lah ya kita mengatakan nanti saya mau olahraga lah, saya lebih hemat lah, saya nggak mau boros lagi, paling juga seminggu 2 minggu percuma. Kenapa? Karena saya nggak punya self controlnya. Nah malam ini kita mau mengingatkan diri kita masing-masing, hey, kalau teman-teman dan saya gagal membangun kebiasaan yang baik, itu tidak hanya karena urusan self control loh, tapi ada urusan yang lain yang malam ini kita akan bahas satu persatu. Demikian Mas Daryl. Wah, ini sebetulnya lebih efektifnya mengarah ke momentum gimana kita kurang mampu mengendalikan diri ya Pak Elo ya. Ya, dan ini nanti berhubungan dengan salah satunya adalah konteks, lingkungan. Karena seperti juga saya pelajarin ya, disampaikan oleh Wendy Wood itu, 43% sampai 88% orang-orang yang mereka teliti. Yaitu siapa? Orang-orang yang dikatakan best performance sebagai performer terbaik di bidang masing-masing yang tadi kita bisa menyimpulkan memang dia punya pengendalian diri, dia punya self control yang baik. Tetapi kesimpulan mereka tadi sebetulnya self control yang baik itu justru adalah hasil dari kebiasaan yang sudah dibangun berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun dan akhirnya kita mengatakan dia punya self control. Self control itu sendiri itu adalah kebiasaan yang dibangun bertahun-tahun, begitulah Mas Daryl. Jadi small listeners dan sahabat TML, minimal malam ini kita bisa simpulkan dulu begini. Self control itu bukan bawaan lahir. Bukan, itu bukan genetik. Itu adalah hasil sebuah pembelajaran. Dan kalau kita belajar bagaimana membangun self control itu, yang mana itu adalah bagian dari kebiasaan, ya maka artinya there is hope. Ada harapan bahwa kebiasaan buruk yang selama ini selalu membuat kita gagal lagi dan gagal lagi, there is hope. Ada harapan bahwa kita bisa memenangkan pertempuran dengan kebiasaan buruk itu. Demikian Mas Daryl. Oke, saya coba sedikit melebar sih, tapi nanti disikapi di sesi ketiga ya Pak Elo ya. Saya jadi penasaran nih, sebenarnya kalau bicara masalah pengendalian diri itu given atau gimana ya, atau diajarkan gitu loh. Nah, pengen tahu nih lebih detailnya. Tapi nanti di sesi berikutnya. Saya mau menyapa, sebenarnya saya sudah bergabung di kanal YouTube, ada Pak Yasril Rohmansyah. Siap katanya. Terima kasih. Dan juga beberapa komentar yang masuk di WhatsApp.
nanti saya coba bahas deh di sesi berikut karena waktu kita mepet, kita perlu break dulu ya. Nah, dari cerita yang disampaikan Pak Eloy dan berdasarkan hasil studi yang dilakukan tentang marshmallow effect tadi, ternyata kan itu kelihatan ya, anak-anak dengan pengendalian diri tinggi dan rendah perilakunya itu berbeda gitu loh. Bahkan dua hal ini yang kadang-kadang mengarah ke dalam bentuk pengendalian diri. Nah, sebetulnya taktik untuk mengendalikan diri ini apakah memang genetik dari orang tuanya atau diajarkan? Nah, kita perlu jawaban detailnya di sesi berikutnya. Anda jangan kemana-mana. Kami kembali setelah komersial berikut ini. Tetap bersama kami. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Apakah menjadi trainer, motivator, coach, dan konsultan merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan? Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih menjadi Certified Theocentric Motivator Batch 7 tahun 2024. Jadilah Theocentric Motivator and Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi, neuroscience, dan strategi penjualan yang tepat. Dilaksanakan Jumat dan Sabtu 20 sampai 21 September dan 27 sampai 28 September 2024. Dapatkan potongan hingga 50% dari investasi normal. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 98127. Kesempatan terbatas. Be the next certified Theocentric Motivator. Oke, baik. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluhu. Saya mau langsung saja minta satu komentar ya, dan juga statement dari Pak Eloy. Karena kan tadi sempat disinggung sedikit tentang the marshmallow test ya. Jadi peneliti bernama Walter Mischel ini menjelaskan tes dasar anak. Bahkan beberapa mengatakan bahwa anak-anak dengan pengendalian diri tinggi dan rendah itu perilakunya berbeda-beda. Mungkin karena saya nggak mau mengulang lagi Pak Eloy, apa yang disampaikan Pak Eloy. Tapi kalau boleh disampaikan, sebetulnya ada nggak sih trik yang bisa digunakan agar anak atau mungkin juga remaja, bahkan diri kita sendiri itu punya kemampuan untuk pengendalian diri? Sebenarnya ini genetik atau diajarkan, Pak Eloy? Oke, kalau mengenai genetik atau diajarkan, semua studi menyimpulkan ini diajarkan, ini bisa diajarkan. Okay. Ini bukan genetik, bawaan lahir, ini bisa diajarkan. Dan tadi pertanyaan Mas Daryl, bagaimana anak-anak itu kemudian bisa diajarkan supaya mampu untuk mengendalikan diri, atau di dalam buku yang ditulis oleh orang bernama Scott Peck, beliau menggunakan istilahnya itu delaying gratification, jadi menunda kesenangan untuk sementara waktu. Maka berarti fokusnya dialihkan, Mas Daryl. Ya, jadi anak-anak dapat ditingkatkan pengendalian dirinya dengan instruksi-instruksi yang sederhana. Banyak dari instruksi ini melibatkan permintaan anak-anak untuk berpikir secara berbeda. Ya, tentang marshmallow itu, misalnya mengajak anak-anak untuk fokus pada kelezatan marshmallow itu, maka itu mengurangi pengendalian diri mereka. Makanya kalau kita punya anak ya, kita itu sangat hati-hati dengan siapa teman-teman mereka. Ya. Karena kalau teman-teman mereka itu menggoda atau mengajak mereka berpikir tentang hal-hal yang kita tahu, itu tidak baik. Tetapi teman-teman mereka justru memberikan informasi tentang keseruan dan keasikan dari melakukan kebiasaan yang tidak baik, itu anak-anak kita kan bisa ikut. Tadi barusan dua anak saya kan sudah pada remaja ya, Mas Daryl usia 14 tahun, itu mengajak Kinan, anakku yang pertama itu nonton. Jadi anakku menghubungi saya dan dia mengatakan, "Dad, papi saya mau ke mall." Dan saya kaget karena come on man, ini hari Senin. Saya biasanya kalau dia ke mall itu pasti sudah disampaikan beberapa hari sebelumnya bahwa dia ada acara ke mall dan biasanya weekend.
ini hari Senin. Lalu saya bilang, what? Ada apa? Dia bilang, temenku ngajakin nonton. Lalu saya bilang, Kinan, ini hari apa? Oh ya, ini hari Senin. Saya bilang, minta teman-temanmu pulang dan belajar. Ini waktunya belajar, bukan untuk nonton. Tapi maksud saya adalah, teman-teman, anak-anak kita itu bisa membawa mereka melihat sesuatu yang tidak perlu, sesuatu yang sangat perlu. Nah, jadi sebaliknya di dalam penelitian Michelle tadi, ketika dilakukan di beberapa kesempatan yang lain, lalu anak-anak yang tadinya itu gagal untuk menahan godaan, sekarang dibantu untuk melihat marshmallow yang ada kali ini itu ternyata tidak enak. Dan justru marshmallow yang nanti mereka akan nikmatin kalau mereka berhasil menahan diri itu 10 kali lebih enak. Maka ternyata anak-anak yang barusan ini nih itu bisa menahan diri bahkan lebih lama dari waktu yang sudah ditentukan. Why? Karena fokusnya berbeda, Mas Daryl. Nah, hal-hal yang sederhana seperti itu kita bisa ngetrik pikiran kita untuk kemudian kita bertahan, bisa bertahan melawan godaan. Demikian Mas Daryl. Baik. Pak Eloy, satu pertanyaan terpilih ya, saya sampaikan ke Pak Eloy ya. Ini dari tadi ada Pak. Oh, ini Pak Ilham. Pak Eloy, saya mau menanyakan satu hal. Apakah memang hal yang berhubungan dengan kelihayan dalam berpikir itu juga berhubungan dengan kelihayan dalam berpikir itu berhubungan dengan pengendalian diri yang akan menghasilkan kepercayaan diri atau bagaimana, Pak Eloy? Oh, keren banget. Ini Pak Ilham menanyakan. Terima kasih Pak Ilham. Kita pelan-pelan ya Mas Daryl. Saya lagi mencoba memahami dulu pertanyaannya. Ya, okay. Yang saya pahami dari pertanyaan Mas Ilham adalah apakah kelihayan berpikir betul itu adalah bagian dari pengendalian diri? Ya, yang berujung pada kepercayaan diri. Yang berujung pada kepercayaan diri. Kelihayan berpikir. Mas Daryl bisa kepikir Kak, contoh kelihayan berpikir itu seperti apa ya contohnya? Saya menangkapnya sih kecerdasan berpikir ya, ketika orang harus bisa mengambil sebuah keputusan, ini persepsi saya, otomatis kan dia bisa mengatur dirinya atau mengendalikan dirinya, sehingga itu akan menimbulkan satu kepercayaan diri. Itu dari sudut pandang saya, yang saya tangkap pertanyaan Pak Ilham ini. Nah, nggak tahu nih dari sudut pandangnya Pak Eloy, apakah memang ujungnya itu akan mengarah ke kepercayaan diri, Pak Eloy? Oh ya, of course. Kalau betul sesuai dengan persepsi Mas Daryl, kelihayan berpikir yang dimaksud adalah kecerdasan berpikir, dan itu berhubungan dengan pengendalian diri, saya kira benar. Walaupun kecerdasan itu bisa given, ya seperti IQ misalnya kan Mas Daryl, itu kan orang-orang kan mendapatkan semacam gift, hadiah, yang dari sononya gitu loh. Anak-anak yang, IQ-nya 160 misalnya begitu. Tetapi bahkan Angela Duckworth di dalam penelitiannya tentang passion dan kemudian ketekunan itu ya, resilient, dia mengatakan begini loh, resilient itu 2 kali lebih penting daripada bakat. Jadi ketekunan 2 kali lebih penting daripada bakat. Jadi bahkan kalau kecerdasan berpikir itu sudah dari sononya, tetapi kalau tidak dilatih terus-menerus, menurut Angela Duckworth, dari penelitiannya terhadap orang-orang yang dikatakan punya kehebatan dalam bidang musik, punya potensi dalam bidang olahraga, punya potensi menjadi seorang aktor atau aktris, ternyata karena mereka tidak tekun berlatih, nggak berhasil juga. Nah, tapi orang-orang yang potensinya tadinya dianggap biasa-biasa saja, kan itu alasan kenapa Angela Duckworth
meninggalkan karirnya sebagai guru matematika dan kemudian meneruskan sekolah, belajar psikologi sampai menjadi doktor di Penn University, Pennsylvania University, dan mengeluarkan satu buku dan penemuan yang sangat hebat itu bernama Grit. Karena kan itu, dia melihat waktu dia mengajar di SMP, SMA, ada anak-anak yang waktu Angela Duckworth mengajar, itu anak-anak ini jago banget matematikanya, Mas Daryl. Tetapi waktu ujian, ternyata nilai mereka pas-pasan. Sementara ada anak-anak yang diajar oleh Angela, dan mereka tuh struggle di awal-awal, tapi waktu ujian, loh kok nilai mereka malah lebih bagus daripada orang-orang yang tadinya punya bakat. Itu men-trigger dia untuk mencari tahu, sebenarnya manusia ini gimana sih? Maka muncullah penemuannya bahwa bakat itu penting, tetapi ketekunan latihan 2 kali lebih penting. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, kecerdasan berpikir, kelidahan berpikir, saya melihatnya bisa given, sudah dari sononya, tetapi bisa juga karena dilatih. Nah, kalau dilatih, itu berarti ada hubungannya dengan apa? Pengendalian diri. Di awal-awal, Mas Daryl. Tapi, seperti tadi sudah di awal kita sampaikan, bukan berarti seseorang yang kemudian selalu bagus di dalam berpikirnya, itu maka kita hanya mengatakan itu pengendalian diri, toh tidak. Di awalnya memang dimulai dari pengendalian diri, tapi seterusnya itu hubungannya dengan kebiasaan. Sehingga pengendalian diri awalnya pengendalian diri, tetapi seterusnya itu sudah berbicara mengenai kebiasaan. Maka seperti disimpulkan oleh Wendy Wood, bahwa orang-orang yang berhasil dalam profesi apapun, termasuk jago di dalam mengendalikan pikirannya, jago di dalam berpikir cerdas, itu adalah orang-orang yang sudah belajar bagaimana membangun kebiasaan tertentu sehingga dia bisa berhasil dalam profesi yang ditekuninya. Demikian, Mas Daryl. Ya, ini Pak Ilham klarifikasi. Kecerdasan berpikir maksudnya. Oke. Baik. Ini satu lagi, keburu nggak ya? Oh, kalau keburu... Keburu dong. Ya, kalau nggak lanjut sesi keempat ya. Ini menanyakan begini, statement singkat di Pak Eloy. Pak Eloy, saya berpikir agak sedikit religius ya. Jadi kalau kita bicara masalah pengendalian diri, saya jadi teringat momentum saat bulan suci Ramadan, di mana kita dilatih kaum muslimin untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Itu kan sama ya dengan pengendalian diri. Walaupun dihidangkan makanan selezat apapun yang kita suka, tapi belum waktunya beduk azan maghrib, kita tidak boleh menyentuh, bahkan berharap untuk menikmati makanan tersebut. Relate-kah dengan tema bahasan ini? Bagus sekali. Dan saya tentu harus sangat waspada di dalam menjawab ini, karena kan masuknya dari religius, ini sementara masuknya dari hasil penelitian nih, Mas Arya. Jadi harus hati-hati, karena memang kadang-kadang dua hal ini ya nggak bisa nggak bisa dipaksain gitu loh untuk nyambung. Tapi saya akan hati-hati, saya mau menyampaikannya begini. Di awal tadi saya menyampaikan ada 6 sumber motivasi, ya toh, yang terdiri dari personal, kemudian sosial, dan kemudian struktural. Nah, dari sisi personal itu ada kemauan untuk belajar, berpuasa, menahan diri, ya toh, itu pasti ada self control di situ, ada pengendalian diri di sana. Nah, makanya dari kecil kan diajarkan oleh orang tua. Iya toh? Tetapi Mas Daryl, kalau kemudian berhasil melakukannya, bukan hanya karena level personalnya, Mas Daryl, tapi level sosialnya juga penting. Apa itu? Yaitu apa? Ada komunitas, ada teman-teman yang mendukung usaha kita untuk berpuasa itu. Ya toh? Dan dari kemampuannya itu bahkan kita dibantu oleh mama, dibantu oleh guru-guru di sekolah. Termasuk ketika kita mau berbuka, itu ada bantuan dari teman-teman, ada bantuan dari tetangga. Bayangkan kalau kita mau melakukan puasa itu, tetapi setiap kali kita mau berbuka,
ternyata tidak ada yang bisa menolong kita sebagai anak-anak. Kenapa? Karena kita hidup di tengah-tengah orang-orang yang tidak berpuasa. Misal, itu susahnya setengah mati loh. Ya. Oke. Nah, tapi dari struktural, itu nanti hubungannya dengan reward and punishment-nya. Karena ketika kita tahu bahwa kalau aku berhasil berpuasa, ada reward-nya nih. Tapi kalau aku gagal, ada punishment-nya nih. Itu dari struktural. Belum lagi nanti bicara mengenai ability, itu tentang apa? Tentang tools yang digunakan dan seterusnya. Karena saya lihat Mas Darul sudah melihat jam, jadi saya berhenti dulu. Ternyata sudah lewat. Mantap. Mohon maaf. Mantap. Oke, nanti sambung ya sesi terakhir ya. Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation. Saya Daryl Adam masih bersama dengan Pak Eloy Zaluhu selaku Founder and Master Teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, Sales Training Expert, and also Organizational Culture Consultant ya. Kita masih bahas masalah mitos tentang self-control. Jadi banyak orang yang menganggap bahwa pengendalian diri atau istilah kerennya self-control itu sebagai sebuah kemampuan untuk memaksakan diri melakukan hal-hal yang tidak ingin dilakukan. Itu mitosnya. Ada juga orang yang berpikir bahwa beberapa orang punya kemauan keras kok, dan yang lainnya enggak. Nah, itu juga mitos. Namun dari referensi-referensi yang disampaikan oleh Pak Eloy tadi, ternyata cara berpikir tentang pengendalian diri itu atau self-control itu berbeda-beda. Nah, inilah yang kita bahas pada malam hari ini. Bahkan tapi tadi ceritanya sampai sedikit harus menggunakan analogi dari marshmallow ya, Pak Eloy ya, terhadap anak-anak yang memang dalam tanda petik itu diajak untuk menikmati hal lain sebelum bisa menikmati marshmallow. Ternyata dengan perbandingan itu ada hasil berbeda ketika mereka tuh dewasa, remaja atau juga dewasa. Oke. Baik, Pak Eloy, tentang puasa masih mau dilanjutkan, apakah ini bagian dari sebuah bentuk pengendalian diri? Ya betul, pasti pengendalian diri. Tetapi tadi yang saya sampaikan, pengendalian diri secara personal itu menjadi sangat baik hasilnya bila didukung secara sosial, lingkungan, dan lebih baik lagi ketika didukung secara struktural. Itu ada reward and punishment-nya, dan seterusnya. Saya kira sudah cukup menjawab, Mas Daryl. Ya. Boleh, satu lagi? Silakan. Boleh, kita fokus untuk menjawab pertanyaan. Yes. Baik. Pak Dodo di Jakarta Utara. Selamat malam Pak Eloy dan juga Mas Daryl. Saya mau menanyakan tentang istilah pengendalian diri ya. Banyak orang yang emosinya itu stabil, ada juga orang yang emosinya tidak stabil. Tapi saya yakin di balik kestabilan dan ketidakstabilan emosi itu didukung juga dengan lingkungan sekitar. Apakah ini juga bentuk dari pengendalian diri, Pak Eloy? Wow. Dari referensi yang sekarang sedang saya pelajari, bisa berhubungan karena tadi kan saya sampaikan ya, anak-anak yang berhasil menahan diri sehingga tidak memakan marshmallow yang ditaruh di hadapan mereka, itu punya kecenderungan untuk tidak menatap dan melihat terus-menerus ke marshmallow itu. Itu berarti kan di dalam cara kerja otak mereka simply berbeda dengan cara kerja otak yang natapin saja dan kemudian akhirnya mereka memakannya. Sehingga kalau berbicara mengenai tipe kepribadian yang katakanlah orang yang lebih kalem, atau kalau kita bicara DISC begitu ya, ada orang-orang very dominant atau orang-orang justru phlegmatis gitu ya. Apakah berpengaruh? Tidak ke arah sana pembicaraannya, tetapi mungkin ada pengaruhnya. Justru minimal dengan pembahasan ini ya, kita tuh sekali lagi, ketika kita gagal membangun suatu kebiasaan tertentu, janganlah kita kemudian menghakimi diri sendiri terus-menerus dan kemudian memutuskan untuk tidak mencobanya lagi. Hanya gara-gara kita merasa, gue nggak punya willpower-nya, saya nggak punya self-control-nya. Karena bisa jadi kita punya self-control-nya, tetapi sosial kita itu yang sekarang kita perlu ubah.
Saya kasih salah satu contoh ya Mas Daryl. Dulu waktu saya masih di Melbourne itu saya sempat jatuh dalam kenakalan remaja. Banyak hal yang tidak seharusnya saya lakukan dan saya berusaha untuk berubah tapi nggak bisa berubah simply karena apa? Lah iyalah saya bermain dengan teman-teman yang sama yang setiap weekend ngajar saya ke warehouse misalnya, itu tempat kita dugem dulu. Dan kalau udah sampai di warehouse kita udah tahu kita ngapain. Itu zaman-zamannya Inek waktu itu Mas Daryl. Tetapi kemudian saya bersyukur ya karena di akhir tahun 97, itu saya selesai year 12, kelas 12. Lalu teman-teman main saya ini ada 6 orang teman dekat yang dulu dugem bareng itu, ternyata mencar. Ada yang ke Perth, ada yang pindah ke kota lain, ada yang dan seterusnya. Sehingga teman bermain saya berubah. Nah, ketika teman bermain saya berubah, saya juga jadi lebih mudah untuk meninggalkan kebiasaan saya yang lama. Kenapa? Karena lingkungannya berubah. Nah, ini loh yang kita maksudkan bahwa belum tentu kesalahannya adalah kurangnya willpower. Dan belum juga tentu bahwa keberhasilan kita karena kita punya willpower yang dahsyatnya luar biasa. Pembahasan kita ini mau mengatakan nggak sesimpel itu membangun kebiasaan itu. Nanti kita akan bicara mengenai konteks, dan kita akan berbicara mengenai repetition, pengulangan, dan kita akan berbicara mengenai pentingnya yang disebut reward. Ini masih ilmu dari Wendy Wood, dia bilang untuk membangun kebiasaan itu, maka pastikan konteksnya itu cocok dengan kebiasaan yang kita mau bangun. Yang kedua, pastikan pengulangan-pengulangannya nanti dibuatkan sistem, dan yang terakhir adalah reward and punishment-nya itu mesti cocok. Karena kalau salah satu dari ketiga ini hilang, willpower boleh hebat, belum tentu juga bisa berhasil. Sementara yang lain, kayaknya kok willpower-nya, self-control-nya sederhana sekali, lebih rendah daripada kita, tapi kok berhasil ya? Karena tiga-tiganya ada, mendukung. Yaitu apa? Tadi konteksnya, lingkungannya mendukung, kemudian pengulangannya dia dapat sistem yang bagus, dan yang terakhir reward and punishment-nya cocok dengan kebiasaan yang sedang dia bangun. Demikian Mas Dari. Itu pekan depan bagus tuh kita bahas tuh ya. Tentang 3 poin tadi ya. Konteks, reward, dan juga konteks, repetition, and reward punishment. Benar. Boleh tuh kita bahas ya pekan depan ya. Baik, boleh dong. 3 menit terakhir, silakan kita boleh konklusikan biar dapat dagingnya malam hari ini. Baik. Smart listeners dan sahabat TML, semakin hari semakin saya itu meyakini bahwa kualitas hidup seseorang, bahkan kualitas kepemimpinan seseorang adalah cerminan langsung dari kebiasaannya. Maka sekarang kalau kami diundang untuk memberikan training-training di berbagai perusahaan, dan biasanya kan ada TNA, Training Need Analysis. Kami tanya kebutuhannya apa. Oh, mari Pak Eloy tolong dibantu. Ini orang-orang sales kita harus dimotivasi. Ini kan sekarang, persaingan semakin menggila. Kita bisa melihat ekonomi juga sangat menantang. Ini teman-teman kita yang Gen Z apalagi. Itu mereka kekurangan tuh yang namanya tuh pengendalian diri, kurang greget, kurang sales warrior-nya. Ayo dimotivasi. Now, saya paham banget apa yang dibutuhkan itu, and we can do it. Itu easy money kalau kita mengatakannya begitu. But semakin saya mempelajari mengenai habits, semakin saya tahu bahwa itu hanya buang-buang uang. Kenapa? Karena kalau kita bicara mengenai yang minggu lalu, itu ketika kita memberikan training sehari 2 hari ya, itu nanti orang-orang itu ternyata di-hijack oleh the second self-nya. Diri pribadinya yang kedua itu meng-hijack mereka setelah training. Sehingga mau tidak mau yang diubah itu adalah identitasnya. Yang diubah itu adalah habitnya. Dan habit itu ada hubungannya dengan sosialnya dia. Jangan-jangan sales warrior-nya bisa maju, bisa muncul, tapi pimpinannya tetap aja bukan sales warrior. Saya menemukan ya Mas Daryl,
sales warrior yang kami latih dan betul-betul jadi sales warrior tidak pernah bertahan lama di bawah kepemimpinan sales leader yang tidak warrior. Oke. Itu berarti berbicara mengenai sosial tadi. Strukturnya juga penting. Bisa jadi sales warrior-nya hebat. Atasannya juga hebat. Tapi ternyata reward and punishment-nya tidak cocok dengan industri yang sedang dijalankan. Nah, jadi teman-teman, mari sebagai kesimpulan dari pertemuan kita malam ini, bahwa self-control itu penting. Oke, tetapi bukan satu-satunya hal yang bisa membuat kita membangun kebiasaan baik. Justru orang-orang yang berhasil dalam karir apapun, dalam profesi apapun, termasuk sebagai suami atau istri, itu adalah orang-orang yang sudah belajar membangun kebiasaan yang baik. Memang dimulai dari self-control, tapi juga belajar mengenai cara membangun kebiasaan yang baik. Dan seperti dikatakan oleh Mas Daryl tadi, mudah-mudahan minggu depan kita akan membahas salah satu cara dari ahlinya, yaitu bicara mengenai konteks, repetition, dan reward. Demikian Mas Daryl. Oke, terima kasih sudah bergabung sama kami. Pak Eloy, thank you ya malam hari ini ya. Daging semua isinya. Saya Daryl Adam. Saya Eloy Zaluhu. We inspire people, we develop leaders, and transform organizational culture. Sampai jumpa.